Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi bersama saya Setia Putra Syah pada mata kuliah pengantar ilmu peternakan dan perikanan. Memasuki minggu kedua, insya Allah kita akan bahas tentang sejarah ternak dan hubungannya dengan manusia. Minggu lalu kita sudah bahas pengantar, pendahuluan, pentingnya kita mempelajari mata kuliah pengantar ilmu peternakan dan perikanan. Sebelumnya saya jelaskan dulu capaian pembelajaran mata kuliah untuk hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan awal mula manusia memelihara ternak. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan awal mula manusia memelihara ternak. Seperti apa nanti akan jelaskan. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menguraikan manfaat ternak bagi manusia. Jadi kalian setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan sudah dapat menguraikan seperti apa manfaat-manfaat ternak bagi manusia. Dan sebelumnya saya kembali saya jelaskan bahwa untuk perkuliahan yang saya berikan sebagian besar adalah berhubungan dengan peternakan, karena mata kuliah peternakan itu ada dua bagian, ada peternakan dan ada perikanan. Bagian perikanan nanti akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Tendriware pada bagian kedua setelah ujian akhir semester. Nah, jadi semua akan dipelajari baik itu tentang peternakan maupun perikanan. Mahasiswa peternakan akan mempelajari tentang perikanan, begitu pun dengan perikanan akan mempelajari tentang peternakan. Oke, kembali ke perkuliahan. Pendahuluan, perlu pertanyaannya adalah dari mana ternak? Nah, apakah muncul begitu saja? Apakah langsung ada sapi, kambing, domba, ikan yang jadi ternak? Tentu saja tidak. Sehingga kita akan lihat dari mana. Nah, ternyata ternak asal muasalnya itu berasal dari hewan liar. Semuanya berasal dari hewan liar. Hewan liar, apakah dia banteng liar, misalnya dari sapi, kemudian dari kambing liar, ayam liar, ayam hutan, dan semuanya, semuanya. Ikan begitu pula. Hewan liar yang kemudian didomestikasikan. Nah, domestikasi apa? Nah, domestikasi adalah kegiatan menjinakkan yang awalnya liar, kemudian didomestikasi atau dijinakkan, diadaptasikan, sehingga terbentuklah yang namanya hewan ternak. Namanya hewan ternak. Ada beberapa macam, ada yang hewan untuk hobi, kemudian ada yang ternak, dan ada yang ternak harapan. Nah, nanti akan jelaskan selanjutnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini hewan ternak harapan, ada rusa, ada lebah, kemudian ada kelinci, ayam kalkun, merpati, dan lain-lain. Kemudian hewan ternak, nanti kita lihat penggolongannya seperti apa, dan ada hewan pelihara. Nah, dari hewan ternak yang kemudian didomestikasikan, diadaptasikan, nah ini ada beberapa penggolongan. Ada yang namanya bangsa, kan sudah didomestikasikan tadi, kemudian digolongkan dalam bangsa atau rumpun. Apa itu? Bangsa atau rumpun adalah sekelompok ternak yang mempunyai ciri, karakteristik luar, serta sifat keturunan yang sama dari suatu spesies. Misalnya sapi. Nah, sapi semua sama, sapi semua. Sapi itu tidak satu saja. Sapi itu banyak bangsanya. Ada yang namanya sapi Bali, sapi lokal Bali, ada sapi Aceh. Nah, mirip semua. Ada sapi peternakan Ongol, PO, mirip semua. Kemudian satu bangsa. Kemudian ada yang namanya sapi yang dari Eropa, sapi Limousin misalnya, sama semua modelnya itu, simental, sama semua. Dan masih banyak lagi jenis-jenis sapi. Begitu pula dengan kambing.
namanya kambing perah, kambing perakan etawa, ada kambing bur, ada kambing nubian, domba juga seperti itu, ada domba batur, domba lokal, kemudian ada domba periangan, ada juga domba merino yang berasal dari Eropa, macam. Sedangkan galur atau varietas adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemeliharaan atau karakteristik tertentu. Jadi galurnya adalah turunan dari bangsa, atau spesies yang kemudian dikembangkan untuk tujuan pemeliharaan. Misalnya sapi potong. Nah, ini sapi khususkan untuk menghasilkan daging. Jadi misalnya sapi Bali, ya itu khusus untuk menghasilkan daging. Itu pula dengan sapi perah, misalnya ada namanya sapi FH, Friesian Holstein, yang selalu kalian lihat berwarna hitam putih belang-belang. Nah, itu dikhususkan untuk menghasilkan susu. Varietasnya apa? Varietas Friesian Holstein FH namanya. Nah, itulah galur atau varietas. Nah, sehingga dalam pengulangan ternak sendiri ada dua macam yang diketahui, ada ternak asli, ada ternak lokal. Ternak asli apa? Adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari proses domestikasinya di Indonesia. Nah, jadi ternak asli adalah ternak yang memang asalnya dari Indonesia, ternak liar yang di Indonesia kemudian domestikasikan. Contohnya apa? Sapi Bali, itu berasal dari banteng liar gitu. Kemudian sapi Aceh, sapi Madura, sapi Jawa, sapi Bugis belum ada. Karena yang kebanyakan sapi Bali yang dibawa ke daerah Sulawesi, ternak asli. Sedangkan ternak lokal adalah ternak lokal atau ternak indigenous adalah ternak hasil silangan atau hasil introduksi. Introduksi itu introduksi hasil impor masukan dari luar yang kemudian dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih, yang teradaptasi pada lingkungan dan menjadi setempat. Nah, jadi misalnya ada sapi dari Eropa, misalnya sapi Limousin, kemudian disilangkan dengan sapi Bali. Nah, itu bisa dilakukan sehingga nanti keturunannya besar, tidak seperti sapi Bali yang kecil. Nah, namun tidak 100% sapi Bali, tidak 100% pun sapi Limousin. Nah, sehingga dikatakan ternak lokal. Nanti pada saat keturunan F5-nya, generasi kelimanya, maka itulah dikatakan ternak lokal. Apakah dia menyerupai sapi Bali atau menyerupai sapi Eropa, ya tergantung dari kegiatan persilangannya atau kegiatan pemuliaan namanya, dimuliakan, silangkan sehingga menghasilkan keturunan yang lebih bagus dari bapak dan ibunya, sehingga dikatakan ternak lokal. Contohnya adalah sapi apa? Sapi PO, peranakan unggul namanya. Itu dari India induknya, sedangkan dari India jantannya, sedangkan induknya dari Indonesia. Yang dikatakan sapi PO, peranakan unggul. Itu jenis-jenisnya nanti minggu ke-4 nanti kita akan bahas jenis-jenis hewan ternak seperti apa. Nah, ini baru pengenalannya saja. Nah, domestikasi. Apa sih domestikasi itu? Yang saya tadi bahas domestikasi. Apa sih domestikasi? Nah, sekarang kita akan bahas. Nah, domestikasi dari dulu sampai sekarang itu sama saja. Tidak berubah. Domestikasi adalah keadaan di mana perkawinan, pemeliharaan, pemberian pakan hewan berada di bawah pengawasan manusia untuk tujuan tertentu. Jadi domestikasi adalah kegiatan menjinakkan. Nah, menjinakkan dalam hal ini manusia hewan dari hewan liar kemudian ditangkap, dikurung, kemudian diberikan makan, kemudian dikawinkan dengan hewan lain, dipelihara dengan sebaiknya, kemudian diberikan pakan. Nah, di bawah pengawasan manusia. Pengawasan manusia di mana? Di kandang, kandangkan. Nah, dan diambil manfaatnya dengan tujuan tertentu. Untuk apa diambil manfaatnya? Manfaatnya apa? Dagingnya diambil, telurnya diambil jika unggas, kemudian susunya diambil, dan
tujuan-tujuan tertentu yang lainnya. Apakah digunakan untuk menggarap ladang, menggarap sawah dan sebagainya. Itu domestikasi. Jadi kegiatan menjinakkan dalam bentuk apakah diperkawinkan, disilangkan, pemeliharaan, diberikan pakan, di bawah pengawasan manusia dengan tujuan tertentu. Itulah domestikasi, sehingga diperoleh yang namanya hewan ternak. Nah, domestikasi dimulai pada saat apa? Dari dulu kala, saat moyang dahulu. Nah, mereka mulai menyadari bahwa potensi ternak liar itu dalam melaksanakan tugas dan membantu manusia sangat besar. Nah, selain itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk bekerja, menggarap sawah. Selain itu ternyata bisa diambil manfaatnya, manfaat lainnya seperti sumber makanan dan kulitnya sebagai pakaian. Makanya mereka melakukan domestikasi. Nah, manusia merubah dari kebiasaan berburu. Nah, dulu kan berburu saja. Nah, tapi kemudian sadar bahwa ternyata potensi ternak liar ini, hewan liar ini besar, makanya jadikan ternak. Kemudian hewan liar ini dijinakkan hingga zaman sekarang, di mana pada saat sekarang ini jumlah penduduk sudah sangat banyak, tuntutan kehidupan seperti kebutuhan pangan semakin meningkat, baik itu daging sebagai sumber protein hewani dan digunakan untuk bekerja, sehingga muncul pengetahuan yang semakin meningkat pula. Akhirnya muncullah yang namanya ilmu peternakan, yang dulunya masih sangat sederhana sampai sekarang sudah mulai modern. Nah, ini dimulai dari sistem domestikasi sehingga muncul ilmu peternakan. Nah, kemudian kita lanjut definisi ternak. Apa sih yang dimaksud dengan ternak? Nah, tadi saya sudah singgung, saya sudah bahas sebagian sekilas bahwa ternak adalah semua jenis binatang, semua jenis hewan yang telah mengalami domestikasi. Nah, jadi hewan liar-liar yang tadi yang sudah didomestikasi, sudah dijinakkan, nah itulah namanya ternak. Tapi tidak sekedar dijinakkan domestikasi saja, tapi digunakan untuk tujuan tertentu atau diambil manfaatnya. Nah, itulah ternak. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ternak adalah segala jenis hewan liar, segala jenis hewan apapun, binatang apapun yang telah mengalami proses domestikasi dan adaptasi atau mengalami proses penjinakan, dipelihara dengan tujuan tertentu dan diambil manfaat dan produksinya. Nah, produksinya apa? Baik itu daging, susu, telur, ikan, dan hasil-hasil ikutannya apapun. Hasil ikutannya banyak, termasuk kulitnya, fesesnya, kotorannya bisa dimanfaatkan semua, tulangnya juga. Nah, itulah ternak. Jadi semua hewan yang dimanfaatkan untuk yang sudah didomestikasinya, diadaptasikan untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan manusia. Itulah ternak. Produk tersebut bisa diperoleh dari berbagai jenis ternak. Ternak apa saja? Bisa ternak besar. Ternak besar itu ada sapi, kerbau, kuda. Ternak kecil masuk di kambing, domba, dan babi. Ada yang nama unggas. Unggas itu burung-burungan, semua jenis burung, ayam, itik, bebek, angsa, dan lain-lain. Kemudian ada aneka ternak. Aneka ternak ini saya sudah singgung tadi, kalkun, puyuh, kelinci, lebah, dan lain-lain, masih banyak. Kemudian ikan. Nah, ikan ini semua jenis ikan, mau dia krustasea itu kelompok udang-udangan, kepiting, maupun ikan maupun ikan di laut. Semua jenis ikan. Nah, yang bisa dibudidayakan, nah itulah yang namanya ternak. Nah, peternakan berasal dari kata ternak yang artinya memelihara atau kegiatan pemeliharaan dan pembiakan binatang, sehingga muncul yang namanya budidaya. Kalau untuk aquacultur atau budidaya perairan, ya tentu saja budidayanya adalah ternak ikan. Mau ikannya apa, jenis apapun, ya tetap namanya ternak ikan atau budidaya ikan. Sama saja, mau ternak, mau peternakan, mau budidaya, sama saja. Cuman berbeda jenis ternaknya. Itu saja yang membedakan. Nah, tujuan budidaya atau tujuan peternakan apa? Ada beberapa tujuannya, yaitu namun tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan
produk yang optimal. Jadi tujuan beternak itu adalah untuk menghasilkan hasil yang optimal, output sedikit, hasilnya optimal. Nah, karena kalau hewan liar ya susah. Kalau misalnya kita baru mau berburu, kalau hewan ternak tidak, kita bisa kendalikan, kita bisa kontrol. Jadi hasil yang diperoleh, baik itu daging, susu, telur, nah itu mudah untuk didapatkan dan mudah untuk dikembangkan sehingga produksinya bisa optimal jika diternakkan, jika dibudidayakan. 6 faktor optimisasi produksi, kita lihat dari bibitnya seperti apa. Tentu saja bibitnya yang bibit unggul dicari, kandangnya seperti apa, kandangnya harus bagus sesuai dengan peruntukan dari jenis atau spesies yang akan dibudidayakan. Begitu pula dengan ikan, kolamnya seperti apa, apakah kolam keramba, kolam keramba apung atau kolam tanah, terserah. Pakannya, pakan sangat mempengaruhi karena kan bukan hewan liar. Kalau hewan liar ya terserah dia cari makan apapun. Kalau sudah diternakkan atau sudah dibudidayakan, pakannya adalah tanggung jawab si pemelihara. Jika pakannya sedikit ya ternyata akan kurus-kurus. Jika pakannya seimbang, tidak boleh juga berlebih. Seimbang maksudnya sesuai dengan kebutuhannya, maka kemungkinan besar akan optimal. Manajemennya seperti apa, tata laksananya seperti apa, pengawasan kesehatan sangat penting, begitu pula dengan pemasarannya. Nah, kita masuk ke arah perkembangan peternakan ya. Mana arah perkembangannya? Secara umum dari proses domestikasi yang awal tadi yang dijelaskan. Nah, hewan ini ada dua macam. Ada yang hidup, ada yang dipotong. Nah, jadi arah perkembangan ilmu peternakan adalah pemanfaatan hewan dari dua sisi, baik hewan yang hidupnya maupun hewan yang sudah dipotong. Nah, jika hewan hidupnya apa saja yang bisa dimanfaatkan, macam bisa mengambil air susunya, kan tidak mungkin menghasilkan air susu kalau sudah mati ya. Wool itu dari domba, kemudian bisa digunakan sebagai tenaga kerja untuk olahraga seperti kuda, pacuan kuda itu untuk olahraga, dan untuk hobi kesenangan. Nah, hobi misalnya yang ketawa, burung berkicau, nah itu hobi. Ikan hias, hobi juga. Nah, dan setelah dipotong ada beberapa macam diambil, jelas dagingnya, kulitnya. Nah sekarang banyak manfaatnya, bisa jadi sepatu, tas, fashion dan lain-lain. Bisa juga untuk jerat kecantikan, kemudian untuk obat-obatan, pupuk, kotoran ternak dan lain-lain. Nah, jadi arah perkembangan peternakannya ke situ. Pemanfaatan produknya, baik produk yang hidup pada saat dia hidup maupun ketika ternaknya sudah mati, sudah dipanen, maksudnya itu sudah dipotong. Nah, untuk penyebaran ternak di Indonesia sendiri ada beberapa. Untuk populasi sapi potong, banyak di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera dan Sulawesi. Sulawesi termasuk Sulawesi Barat itu banyak sekali sapi potong, sapi jenis sapi Bali. Kemudian sapi perah. Nah, ini nih khusus kebanyakan di Jawa. Utamanya sentra-sentra produksi susu di Jawa Timur, di Malang, Batu, di Jawa Tengah juga. Kemudian di Jawa Barat ada di Lembang, Jawa Barat, Bandung, Lembang. Kemudian berapa pulau kalau di Sulawesi sendiri ada di Nrekang dan ada di Gunung Perak. Untuk daerah yang lain ini masih sangat kurang. Kemudian kerbau, nah ini kerbau ada beberapa daerah di Nado Aceh Darussalam dan provinsi lain di Sumatera, ini banyak sekali kerbaunya. Kalau di daerah Sulawesi sendiri, di daerah Sulawesi Barat ini lumayan, populasi kerbau lumayan besar. Nah, jadi potensi untuk peternakan kerbau di sini lumayan besar. Begitu pula di daerah Toraja dan sekitarnya, itu lumayan kerbau. Kemudian populasi kambing dan domba ada di Jawa. Kalau untuk domba sendiri di Sulawesi hampir tidak ada. Nah, jadi di Sulawesi itu potensinya yang besar adalah kambing. Terutama di Sulawesi Barat ini adalah kambing peranakan Etawa dan kambing bur. Nah, di sini banyak sekali yang ternak kambing.
babi. Nah, ini daerah-daerah yang mayoritas non muslim. Di daerah Bali banyak, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT, nah juga. Kemudian populasi kuda, nah ini di Nusa Tenggara Timur di daerah Sumba, nah, ini banyak sekali kuda, kuda Sumbawa. Kemudian populasi ayam ras, nah ini hampir di seluruh pulau. Namun untuk tipe pedaging maupun tipe pelur itu hampir sebagian besar di Pulau Jawa dan Kalimantan. Meskipun daerah Sulawesi itu termasuk daerah yang besar pula, terutama daerah Sulawesi Selatan. Itu paling banyak di daerah Sidrap itu yang bagian tipe petelur. Ikan hampir di seluruh wilayah Indonesia, karena Indonesia adalah wilayah dengan luasan laut paling besar, maka untuk perikanan ini sangat potensial sekali dikembangkan, baik perikanan laut maupun ikan air tawar. Manfaat hewan ternak, kita masuk ke manfaat ternak. Apa saja sih manfaatnya? Tadi sudah dibahas sebagian. Arah perkembangan ilmu peternakan itu ke arah pemanfaatan ternaknya. Kebutuhan dasar menunjang kehidupan manusia. Jadi arah manfaat hewan ternak dari secara umum ada 5. Ini yang pertama adalah sandang. Jelas kebutuhan sandang. Kemudian kebutuhan sandang itu seperti pakaian. Pakaian dari dulu, dari sampai sekarang, dari zaman purba itu penggunaan pakaian itu awalnya dari kulit ternak. Kemudian pangan. Nah, ini apalagi pangan. Sumber pangan hewani nomor 1, sumber pangan dengan protein nomor 1 ya dari ternak, hewan ternak. Pangan, kemudian papan, penggunaan kulit juga bisa digunakan dari sejak dulu itu sebagai atap dan lain-lain. Kemudian bahan bakar, nah ini biogas sekarang saat ini yang semakin banyak digunakan. Kemudian kesejahteraan rohani, nah ini kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan keagamaan, nah ini paling dekat dengan pengorbanan hewan ternak. Nah, ini hewan ternak hubungannya dengan manusia sangat erat, terutama untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia. Ini ternak dilibatkan dalam peningkatan mutu kehidupan manusia, ternak dilibatkan. Itu pula dengan peran keseluruhan atau sebagian kebutuhan dasar manusia. Ternak selalu terlibat di dalamnya. Jadi manusia itu sangat dekat, sangat erat kaitannya dengan ternak. Baik untuk meningkatkan mutu kehidupan, begitu pula baik sebagai kebutuhan dasar dia meskipun maupun dalam meningkatkan mutu kehidupannya. Nah, kebutuhan dasar itu tadi sandang, pangan, dan papan, sedangkan untuk peningkatan mutu kehidupan manusia ya digunakan sebagai usaha untuk menghasilkan income. Usaha peternakan sangat bagus untuk peningkatan mutu kehidupan, baik untuk usaha maupun untuk sumber pangan dengan kualitas protein yang baik. Nah, ini role of livestock seperti apa? Jadi hampir semua sektor kehidupan kita, kehidupan manusia itu selalu berkaitan dengan hewan ternak. Baik itu hobi, apalagi hobi, kemudian income, penghasilan, living bank sama penghasilan, kemudian status sosial. Nah, ini menentukan semua dari hubungan manusia dengan hewan ternak. Nah, beberapa peran hewan ternak dalam kehidupan manusia tadi sudah dijelaskan sebagian. Sebagai sumber pangan bermutu tinggi, sumber pangan hewani, kemudian pakaian yang mahal dan prestisius. Nah, ini tadi yang saya bilang, kulit. Nah, kalau misalnya kulit asli tidak ada yang murah, pasti mahal. Kalau pakaian yang katanya dari kulit kemudian harganya murah, nah itu perlu dicurigai apa betul-betul asli atau tidak, atau cuma kulit imitasi. Hasil sampingan RPH seperti
tulang, darah. Nah, itu masih bisa dimanfaatkan. Isi jeroan masih bisa dimanfaatkan. Kemudian bisa juga dalam penggunaan hewan coba. Nah, ini dalam percobaan atau penelitian dan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu digunakan hewan coba. Kemudian hiburan atau hobi, nah jelas ini banyak macam. Untuk kesejahteraan rohania dan penolong penderita cacat, nah biasanya digunakan juga hewan. Kemudian kotoran kandang, nah ini sebagai pupuk, sumber energi dan bahan bangunan. Untuk rincinya, nah ini sebagai sumber pangan banyak macam. Susu jadikan es krim, daging dijadikan bakso, jadi sate. Begitu pula dengan pembuatan sosis dan lain-lain, banyak sekali. Nah, maka ya ini tantangan terbesarnya kemarin minggu pertama saya jelaskan bahwa impor susu itu masih 65%, sedangkan daging 37,4%. Jadi peluang pengembangan usaha peternakan di Indonesia sangat terbuka lebar. Nah, yang pertama, manfaat hewan ternak ada apa saja? Yang pertama, sebagai sumber pangan. Jelas. Nah, pangan ada beberapa macam. Pertama ada daging. Nah, itu tadi 30% konsumsi protein dunia berasal dari daging. 30%. Sisanya adalah dari protein nabati. Nah, sumber karbohidrat. Nah, kalau dari ternak sendiri kebanyakan berasal dari protein hewani. Tingkat konsumsi protein di negara maju berasal dari daging sekitar 50-70%. Kalau Indonesia ya belum, masih negara berkembang, jadi tingkat konsumsi dagingnya masih kurang dari 50%. Spesies penghasil daging sangat bervariasi, ya, banyak sekali. Bisa yang hidup di darat ada sapi, kerbau, domba, kambing, babi, dan unggas. Nah, maupun yang hidup di perairan. Nah, semua jenis ikan. Mau dia ikan air tawar, ikan air laut, mau dia udang, kepiting, krustasea, cumi, dan lain-lain, banyak sekali. Faktor budaya menentukan jenis spesies yang dikonsumsi manusia. Nah, ini faktor budaya dan faktor lingkungan dan daerah ini sangat mempengaruhi konsumsi manusia di suatu negara. Makanya harusnya Indonesia ini konsumsi hewan ternaknya banyak, terutama ikan, karena Indonesia adalah negara maritim yang sangat luas lautnya. Ini harusnya konsumsi daging kita ini nomor 1, tapi kenyataannya tidak, karena daya beli masyarakat sangat rendah. Yang kedua, susu umumnya dikonsumsi secara lokal karena bersifat perishable. Perishable itu apa? Perishable adalah mudah rusak. Nah, jadi sangat sulit untuk transportasikan ke daerah-daerah lain. Nah, jadi sistem transportasinya itu kemungkinan besar dalam bentuk kering atau susu bubuk. Makanya susu impor itu kebanyakan adalah susu bubuk, susu yang diimpor. Nah, jika ingin diimpor secara segar, maka akan dilakukan proses pengawetan. Proses pengawetannya banyak macam. Silakan, nanti ada mata kuliahnya tersendiri, namanya teknologi hasil ternak. Di situ ada proses teknologi pengolahan susu untuk mempertahankan ketahanan susu sehingga bisa diimpor atau bisa diekspor. Kemudian hewan penghasil susu yang dominan sapi dengan produksi, ini paling banyak sapi, 380 ton per tahun, 380 mil ton per tahun ini ya. Mil ini mililiter atau liter. Hewan penghasil lainnya ada domba, kambing, kerbau. Nah, unggas tidak menghasilkan susu. Ikan juga tidak menghasilkan susu. Jadi 35 mililiter ton per tahun. Jadi ini digunakan ton 380 miliar ton per tahun ya, miliar ton per tahun. Jadi produksinya sangat tinggi, sehingga sangat berpotensi digunakan sebagai sumber pangan hewani berprotein tinggi.
Nah, asalnya dari mana? Nah, ini tipenya ada namanya sapi tipe perah. Ada namanya sapi tipe perah, ada kerbau, memang kerbau perah namanya, kemudian kambing, domba, dan unta. Unta juga bisa digunakan sebagai penghasil susu. Susu diolah menjadi apa? Jadi produk turunan dari susu banyak macam. Ada keju, mentega, mentega susu atau butter, mentega. Bukan margarin. Kalau margarin dari nabati. Kalau mentega dari susu. Krim, susu, dan sebagai makanan kaya protein, energi, vitamin, dan mineral banyak sekali. Yang bisa dimanfaatkan. Susu fermentasi termasuk yogurt, yogurt, dan lain sebagainya. Itu pemanfaatan susu. Ketiga ada telur. Nah, telur adalah sumber protein hewani paling murah. Sumber protein berkualitas paling murah. Nah, makanya anak kos-kosan yang biasanya di akhir bulan sudah menipis kantongnya, biasanya ini yang dibeli ini, telur sama Indomie. Nah, Indomie telur Intel. Bisa mengganjal sampai malam. Malamnya makan lagi Intel. Nah, Indomie telur. Nah, kalau makan Indomie telur, perbanyak telurnya, jangan perbanyak Indominya. Supaya kebutuhan protein harian kalian tercukupi. Jadi kalau banyak berpikir ya harus banyak makan protein supaya energi dalam berpikir bisa diganti dengan masuknya sumber protein. Telur sendiri yang penghasil protein. Telur yang dominan, ayam adalah penghasil telur dominan dengan produksi 23 miliar ton per tahun. Nah, produksi dari mana saja? Dari kalkun, burung puyuh. Nah, penghasil lainnya apa saja? Nah, bisa juga dari ternak harapan seperti kalkun, burung puyuh, bebek. Nah, bebek atau itik. Nah, ini banyak juga. Kemudian burung unta, telur bebek. Yang keempat, yang keempat ada ikan. Masih yang pertama sumber pangan. Yang keempat ada ikan. Nah, ikan ini termasuk sumber protein yang tinggi, bahkan beberapa ikan memiliki protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan ternak lainnya, hewan ternak darat. Seperti ikan apa namanya ini? Ikan gabus. Nah, itu proteinnya sangat tinggi. Nah, sehingga dianjurkan dikonsumsi oleh penderita luka operasi atau luka baru, sehingga proses penyembuhannya cepat. Ini proteinnya sangat tinggi. Protein terdapat di mana saja, ada pada setiap sel hidup, baik itu kulitnya, jaringan otot, darah, dan organ-organ lainnya. Hampir semua bagian tubuh ikan itu mengandung protein. Nah, kemudian sebagai sumber mineral, zat besi, zinc, dan fosfat. Kaya akan vitamin. Nah, ini semua vitamin B kompleks hampir ada, B1, B6, B12, dan niacin. Nah, dan beberapa ikan juga kaya akan omega 3. Nah, omega 3 yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak. Misalnya ikan kod di laut dalam, nah itu baik sekali untuk kaya omega 3. Baik untuk perkembangan otak. Nah, untuk perbandingan perkembangan negara sedang dengan negara berkembang, negara sedang berkembang dengan negara berkembang. Indonesia sendiri adalah negara berflower atau negara developing country atau negara berkembang. Tingkat perekonomiannya masih rendah, sehingga konsumsi protein nabatinya masih tinggi dibandingkan konsumsi protein hewani. Nah, sehingga untuk kalori sendiri ya masih rendah, 2.434 kilokalori per kapita per hari. Itu protein hanya 59 gram. Nah, sehingga penyediaan kalori dibandingkan dengan proteinnya adalah 9% banding 22%. Bandingkan dengan negara berkembang, tingkat perekonomian pendidikannya tinggi, kemudian penyebabnya adalah konsumsi protein hewani lebih tinggi dibandingkan nabatinya. Jadi kalau mereka makan itu porsi protein hewaninya lebih tinggi. Jadi lauknya lebih banyak dibandingkan dengan nasinya. Nah, mereka biasanya makan seperti itu, sehingga kalorinya lebih banyak,
sekitar 3.398 kilokalori per kapita per hari. Begitu pula dengan sumber proteinnya 103 gram. Nah, ini sudah 2 kali lipat dibandingkan negara berkembang. Sehingga penyediaan kalori dan protein hewani perbandingannya adalah 30:7. Jadi hanya 30% dari nabati, sehingga sisanya ada 57% dari protein hewani. Sangat tinggi. Makanya wajar jika negaranya berkembang. Karena pasokan pangan hewani dengan sumber protein tinggi mereka sudah banyak. Jadi konsumsi mereka untuk kebutuhan dan perkembangan tubuh, baik itu perkembangan tubuh maupun perkembangan otak, itu sudah sangat besar. Nah, jadi kuncinya bagaimana agar negara kita bisa berkembang, ya tingkatkan konsumsi pangan hewani. Jangan selalu makan nasi saja. Kalau makan nasi saja, badan besar, otak tambah kecil. Kalian perbanyak makan protein hewani. Nah, untuk populasi beberapa jenis ternak dan pemanfaatannya, ini ada beberapa macam seluruh dunia. Ini ikan saya belum masukkan. Ini kan paling banyak sebenarnya. Nah, ini silakan dibaca. Dan pemanfaatannya apa saja? Hampir semuanya daging, kecuali kuda. Nah, ini kebanyakan di pemanfaatan tenaga. Ada beberapa yang makan dagingnya, dan juga banyak pemanfaatan hobi kuda. Penyediaan pangan di dunia, sumber pangan nabati itu lebih besar daripada asal hewani. Bahan asal hewani itu nilai gizinya lebih tinggi dibandingkan nabati. Nah, ini alasan terbesar kenapa kita semestinya dan seharusnya berbanyak konsumsi pangan hewani dibandingkan nabati. Kenapa? Karena kandungan dan komposisi asam amino, penyusun protein, dan vitamin B12 itu lebih banyak di protein asal hewani dibandingkan yang nabati. Terdapat beberapa asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Namanya apa? Asam amino esensial. Jadi asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, namun dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan jaringan tubuh. Nah, asam amino ini didapatkan dari mana? Hampir semua berasal dari protein asal hewani, protein hewani. Nah, ini jenis-jenisnya. Ini adalah asam amino esensial yang ada di tubuh. Untuk apa? Nah, untuk keseimbangan nitrogen. Keseimbangan nitrogen adalah nitrogen yang disimpan oleh tubuh untuk pembangunan, untuk perbaikan, dan penempatan kembali jaringan tubuh yang rusak. Nah, jadi dibutuhkan dalam proses pertumbuhan, untuk hamil normal juga, kemudian untuk penyembuhan luka. Nah, ini semua dibutuhkan asam amino esensial. Asam amino esensial jelas tidak bisa, asam amino yang penting untuk tubuh dan tidak bisa diproduksi oleh tubuh itu sendiri, harus disuplai dari pangan. Dan hampir seluruh asam amino esensial itu disediakan pada produk pangan hewani bandingkan nabati. Kebutuhannya silakan dibaca dan asupannya seperti apa. Nah, lanjut kita ke role of livestock saja. Nah, ini ada juga ini pemanfaatan hewan ternak sebagai drug, digunakan untuk menggarap lahan pertanian, untuk transaksi, dan untuk sarana angkutan. Ini dari dulu sampai sekarang masih digunakan. Manfaat yang kedua adalah transportasi dan tenaga kerja. Nah, ini tadi drug. Lebih dari 25% penduduk dunia menggunakan tenaga ternak. Nah, Amerika karena sudah maju, hampir semua industrinya menggunakan mesin, maka penggunanya itu kurang dari 1%. Nah, Amerika Latin, ini masih lebih banyak, ada 75%. Nah, mereka masih menggunakan tenaga ternak. Nah, daerah timur
Nah, ini lebih banyak lagi termasuk Indonesia, hampir 99% masih menggunakan ternak sebagai transportasi dan tenaga kerja. Nah, terdapat beberapa istilah dalam tenaga kerja, transportasi tenaga kerja. Ada namanya draft animal, akan dibaca. Ada pack animal, pengangkutan beban. Kemudian ada personal transport. Nah, personal transport ini banyak digunakan oleh penghobis seperti kuda, begitu pula dengan unta di Timur Tengah. Ada juga yang namanya multipurpose animal, digunakan sebagai hewan untuk tenaga kerja, digunakan pula sebagai bahan pangan. Bisa juga sebagai penghasil bahan pangan, baik itu daging, susu, kemudian digunakan juga untuk tenaga kerja. Nah, ini yang ketiga, bahan serat dan fiber. Nah, jenis-jenis hewannya, jenis hewan penghasil wool seperti domba. Domba lokal bisa, namun tidak terlalu banyak woolnya. Yang paling banyak adalah domba jenis merino. Domba merino, domba dari Eropa. Ini woolnya sangat tebal dan kualitasnya bagus. Kemudian dari Timur Tengah ada kambing, kambing Kashmir. Dari jenisnya dia mohair, yang seratnya mohair, makanya katakan ada karpet Kashmir, sangat bagus. Kemudian kelinci Anggora dan kambing Anggora bisa juga digunakan sebagai sumber penghasil serat dan fiber untuk pembuatan karpet dan lain-lain. Sapi, kerbau, kambing, dan domba, ini kulitnya, ini sangat mahal, prestis. Nah, digunakan pula sebagai organic fertilizer. Nah, ini sebagai pupuk. Mau pemupukan di lahan pertanian bisa digunakan, dan maupun pemupukan di kolam perikanan. Nah, ini banyak juga digunakan organic fertilizer. Nah, yang renewable energy, penggunaan biogas. Biogas itu dari kotoran ternak yang ditampung dalam dom atau dalam bak, yang kemudian dialirkan gas metannya, difermentasikan, kemudian dialirkan gas metannya ke penampungan yang kemudian disambungkan ke kompor biogas namanya, sehingga dihasilkan sumber api. Ini sangat bagus, dan sumber biogas ini bisa mencegah pemanasan global karena berkurangnya produksi gas metan dari kotoran ternak, dan bisa pula bermanfaat sebagai sarana untuk memasak. Ini sangat bermanfaat untuk kehidupan, terutama bagi peternak. Nah, yang keenam, sarana religius digunakan untuk apa? Untuk kegiatan kultural dalam upacara keagamaan banyak macam. Misalnya Idul Adha, itu selalu gunakan hewan ternak dipotong. Itu pula acara-acara adat seperti di Toraja, penggunaan kerbau. Nah, bisa beratus-ratus kerbau yang dipotong dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, bisa sebagai tabungan investasi. Nah, sebagai sumber uang cash. Nah, ini ternak ya seperti itu biasanya dipelihara sebagai investasi. Kapan kita butuh maka tinggal dijual, maka bisa mendapat cash. Nah, dan juga termasuk indikator kesejahteraan suatu penduduk. Nah, jadi semakin banyak hewan ternak, biasanya itu dianggap sebagai daerah yang makmur dan subur. Nah, ini indikasinya dari banyaknya ternak yang dipelihara. Nah, dari dulu sampai sekarang. Makanya biasanya dikatakan tuan tanah ya, karena tanahnya luas, ternaknya banyak. Nah, ini indikator kesejahteraan. Nah, ini juga dimanfaatkan sebagai role of livestock, dimanfaatkan sebagai sarana dalam bidang kesehatan. Banyak macam sebagai organ transplantasi. Nah, ini lemak hewan sebagai hasil samping tallow and
grease dimanfaatkan untuk produksi sabun, pakan ternak. Nah, ini termasuk ikan ini, tepung ikan, sumber bahan pelumas, gelatinnya ini, kemudian industri farmasi, lilin, kosmetik, nah, banyak kosmetik gelatin ini, bahan kulit, kulit dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya asam-asam lemak dari hewan tertentu digunakan dalam industri karet sintetik, bahan cat, tinta cetak dan lain sebagainya. Gelatin, nah ini gelatin diekstrak dari kulit dan tulang, nah, merupakan sisa sampingan dari rumah potong hewan, digunakan dalam industri makanan, nah, untuk kapsul obat dan sebagainya, film, perekat dan kolagen dari kulit untuk sosis. Nah, ini kulit sosis itu, selongsong sosis itu dari gelatin juga. Bagian tubuh lain seperti digunakan untuk produksi hormon, obat insulin dan sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Ternak ini sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan. Kemudian dalam kehidupan manusia digunakan sebagai sarana olahraga dan kesenangan, hobi. Bisa untuk berburu, hewan buru, kemudian olahraga, termasuk olahraga berburu, olahraga berkuda. Kemudian sebagai hewan sahabat atau hobis. Misalnya anjing gembala atau anjing berburu, ada juga anjing penjaga. Kemudian kuda, kuda pacu, bisa juga kuda untuk transportasi atau sahabat. Kemudian burung, ini banyak juga lagi diminati, pet animal, hewan-hewan ternak, hewan-hewan kesayangan. Nah, ikan termasuk ikan hias, koi, mas koi, dan semuanya. Hewan coba laboratorium, ini termasuk banyak juga, termasuk tikus, mencit, kelinci, makanya dikatakan kelinci percobaan karena memang banyak digunakan dalam kegiatan percobaan di laboratorium. Domba, kera, dan babi. Khusus babi, ini ada namanya babi mini. Ini digunakan untuk sistem perkembangan paru, jantung, gigi, dan otak yang mirip manusia. Karena hampir 90 sekian persen itu genetiknya mirip dengan manusia, sehingga selalu digunakan sebagai objek dalam uji coba laboratorium. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan sapi dan domba juga digunakan. Nah, ini sapi dan domba digunakan sebagai pemasangan organ-organ tubuh artifisial sebelum dipasang pada manusia. Jadi misalnya ada jantung artifisial yang dikembangkan, yaitu sebelum digunakan ke manusia, itu dicoba dulu ke sapi dan domba. Namun untuk hewan coba laboratorium itu ada sistem surat animal welfare namanya, kesejahteraan hewan. Itu harus dipenuhi dulu sebelum menggunakan hewan sebagai hewan coba. Nah, jadi tidak sembarang digunakan hewan coba. Nah, nanti diatur oleh undang-undang kesejahteraan hewan namanya. Nah, sebelum digunakan sebagai hewan coba. Nah, itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini, pada minggu kedua. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan di komen di e-learning Unsulbar, dikirim ke inbox saya, langsung saja ke inbox supaya saya bisa membalas. Saya bisa membuka dan membalas, karena kalau di komen kadang terhapus. Silahkan langsung di inbox. Saya akan menjawab sesuai dengan pengetahuan saya, dan jika saya tidak tahu maka kita bisa berdiskusi. Cukup sekian, saya akhiri. Selamat belajar. Semoga bisa dipahami dan sukses ke depannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.